Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Salsabila Hairi dengan NIM 0702203212. Saya dari kelas Sistem Informasi 2. Di sini saya akan membuat sistem nilai menggunakan 2 screen dengan proses CRUD dengan ketentuan sebagai berikut ini. Langsung saja kita buka Kodular. Nah, kemudian kita buat project baru dengan nama Academic. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya mau ubah tampilannya jadi Samsung Galaxy. Kemudian option menunya saya hapus sama title visible. Nah, kalau teman-teman nggak mau dihapus nggak apa-apa juga. Tergantung gimana teman-teman mau desainnya. Kemudian kita ambil vertical arrangement. Widthnya kita fill parent aja. Terus kita masukkan labelnya. Kita buat with automatically juga. Fill parent. Terus tagnya kita ubah jadi data mahasiswa. Kita buat di center. Fontnya kita bold, sama di sini aku mau pakai yang material icons. Ini terserah teman-teman aja mau kayak gimana. Font size-nya saya buat 30. Kemudian kita mau taruh space dulu di bawah data mahasiswanya. Tingginya kita buat 3% aja. Kok width? Sorry, bukan width, height-nya 3%. Kemudian kita ambil horizontal arrangement. Dalam sini kita buat fill parent. Terus kita ambil label lagi. Kita drag sama text box ke sebelah label tadi ya. Nah, tuh text box-nya kita buat fill parent. Nah, di label ini kita ganti aja namanya biar gampang, jadi label NIM. Teksnya juga kita ganti jadi NIM. Text box-nya gitu juga kita ganti jadi text NIM. Hint-nya dihapus aja. Nah, terus di label NIM ini kita samakan ya, supaya dia lebarnya itu kita samakan. Sini saya buat 30%. Fontnya bold, font size-nya dia di 17 aja deh. 17. Monospace. Nah, kayak gini. Ini kita kopikan aja lagi. Nah, jadi kayak gitu. Tinggal kita ubah label name-nya jadi label nama. Text box-nya gitu juga. TXT nama. Sini belum kita ubah. Tinggal satu lagi tadi prodi. Prodi ini kita gunain spinner ya. Kita copy aja lagi. Prodi. Nah, di sini kan masih text box, jadi kita hapus saja karena kita bakal ganti jadi spinner. Nah, di sini kita ganti SPN Prodi.
Terus di sini kita isi ya apa aja yang mau kita isi di dalam spinner itu. Nah, ini kan prodi, jadi kita isi prodi yang ada di UIN, sistem informasi. Nah, ada kayak gini. Selanjutnya kita buat, nah ini coba aku mau kasih spasi di antara horizontal ini. Terus kita ambil lagi horizontal untuk menempatkan buttonnya. Nah, di sini aku mau buat 3 button karena kan kita pakai proses curut, yaitu create, read, dan delete. Di sini kita buat yang pertama button input, teks kita ubah jadi input. Ini juga kita ubah jadi button edit. Yang ini kita ubah jadi button delete. Nah, oke, ini kita buat jadi center. Terus aku juga mau kasih spasi di antara button-button ini. Tapi width-nya aku mau ubah jadi 2%. Nah, itu tinggal copy aja lagi. Udah kayak gini, kita buat button satu lagi untuk view-nya. Terus kita kasih spasi. Baru oh iya, salah ya, maaf ya. Ini bukan pakai button, tapi kita pakai LP view. Ini kita pakai LP view jadinya ya. Nah, ini yang list speaker ini. Tinggal kita ganti aja namanya. Ini kita ganti jadi LP view ya. Udah. Nah, di sini aku mau ubah bentuknya jadi oval. Ini terserah kalian aja mau kayak gimana bentuknya. Terus aku juga mau ubah background warnanya.
Terus di sini aku mau nambahin satu button lagi untuk menuju ke screen 2-nya. Tadi kan kita perlu 2 screen ya. Jadi aku mau buat satu screen lagi. Satu button lagi. Ini kita kasih nama button nilai. Sini mau aku buat input nilai. Nah, kita kasih spasi lagi. Di atasnya ini juga mau kasih spasi supaya dia nggak terlalu ke atas. Nah, udah kayak gini tampilan kita. Selanjutnya, karena kita mau nyambungin ke Airtable ya, karena kita kan pakai database Airtable, jadi di sini kita tambahin spreadsheet. Nah, yang ini kita tambahin sebanyak 4. Nah, yang pertama itu kita namain dengan air cerut. Yang kedua itu air name sesuai dengan yang udah kita buat ini. Itu lagi air prodi. Terus di sini aku mau tambahin juga notifier. Nah, notifier. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal buat bloknya aja. Kita langsung ke blocksnya. Kita ambil variabel ini, terus namanya kita ganti sama name. Terus kita drag create my empty list. Nah, ini kita kopas aja 3 kali. Namanya kita ganti, tadi udah name, sekarang nama, kemudian prodi. Nah, setelah itu kita ambil screen 1. Nah, kita ambil yang ini, initialize. Kemudian kita ambil text name-nya. Aku nggak tahu, lupa. Text name kayaknya. Tunggu ya, Oh, kemudian kita panggil air name-nya. Yang ini yang create. Bukan yang ini. Yang ini yang get column. Nah, kita taruh di situ. Terus kita ambil teks kosong. Kita ganti jadi name. Terus kita ambil yang angka ini. Nah, jadi name ini bisa 1200 kita isi. Nah, jadi terus ini kita kopas aja. Kita ganti jadi nggak bisa diganti. Kita ambil aja, kita buang. Kemudian kita ambil yang air name-nya. Air name get column. Nah, yang ini. Terus kita ambil dari sini set global code. Kita ini kan, kita taruh. Ini jangan lupa diganti jadi
name, valuesnya kita ambil. Nah, terus yang name tadi kita masukkan ke sini, tapi kita ganti jadi nama. Ini juga nama kita ganti. Terus ini kita pastekan aja. Tapi ini kita ganti jadi nama. Sini juga kita ganti jadi nama. Di nama ini kita ganti jadi prodi. Juga kita ganti jadi prodi. Sini kita kopas saja lagi. Tapi kita ganti di sini jadi prodi. Terus ini kita hapus. Ini kita ganti jadi prodi. Nah, kayak gitu, kita ambil variabel lagi. Kita ambil yang inisial local name. Namanya kita ubah jadi list. List to create my MV list nih. Kemudian kita ambil kontrol, kita ambil yang for each ini. Nah, kemudian yang 5 ini kita buang aja. Kita ambil list yang ini lang list. Terus kita ambil yang ini get values ya, kita taruh di sini. Nah, habis itu kita ambil list lagi yang ini, kemudian kita copy lagi get values ini, tapi kita ganti jadi list. Nah, terus kita ambil text, kita ambil join itemnya itu, terus kita masukkan list lagi. Kita cari ini, kemudian kita copy yang get ini ke sini, kita kopikan lagi ke sini. Yang ini kita ganti jadi global name, yang ini kita jadi number. Nah, itu pun seterusnya ya. Kita ambil juga yang kosong, ini kita isi n. Terus ini kita tambah stringnya, terutama sebanyak yang kita butuhkan. Nah, ada kayak gini, jadi ini kita tinggal pastekan aja. Nah, kebanyakan. Ini tinggal kita ganti jadi nama, ini kita ganti jadi prodi. Nah, yang ini juga kita pastekan. Nah, kayak gini kita panggil si LP view-nya. LP view-nya tadi kita pilih yang ini, taruh di bawah forage ini. Setelah itu kita kopikan lagi get values ya. Nah, jadi kayak gini. Kita ganti jadi list ya. Jadi kayak gini. Terus kita buat button inputnya. Nah, kita ambil dari button input ini, button input klik. Jadi ketika button input diklik, maka
txt name kita panggil notifier nah ini kita kopikan aja yang ini. Nah, jadi ketika text name itu kita buat notifier, masukkan name Anda. Kemudian kita panggil text name-nya. Di bawah sini. Nah, udah kayak gitu kita else if lagi di sini sebanyak kebutuhan kita. Terus ini kita copy aja. Kopikan lagi, tapi kita ganti jadi nama. Kalau notifiernya juga masukkan nama. Masukkan nama. Terus ini kita jangan lupa kita panggil request fokusnya, kita ganti jadi nama. Nah, ini tambah lagi untuk yang si prodi. Yang prodi ini kan tadi kita pakai spinner ya. Jadi kita ambil dulu dari logic ini dan kita masukkan spinner ini spinner selection, kemudian kita ambil ini, kita copy aja, kita buat sini, pilih, terus kita panggil notifiernya, silahkan pilih prodi. Nah, kalau yang untuk spinner ini kita nggak perlu pakai request focus ini ya. Nah, baru kita masukkan else-nya untuk memanggil si archroot ini. Nah, yang ini kita drag aja, drag and drop, kemudian kita list. Kita ambil yang make list. Nah, ini kita buat seberapa banyak kita perlu, karena kita ada 3 field, jadi kita buat 3. Ini kita kopas aja, kita ganti jadi name, kopas lagi menjadi nama, menjadi prodi. Nah, udah kayak gitu, jadi ini kita kopaskan aja lagi values-nya, tapi ini kita ganti jadi text name. Yang ini ya. Kita ganti jadi nama. Terus yang prodi ini kita copy. Nah, tapi kita ganti, oh enggak, selection. Kemudian kita ambil text name-nya, kita ambil yang set, kita ambil yang set text. Nah, ini kita ambil, kita taruh di bawah archroot ini. Oke, terus kita ambil teks yang kosong,
Nah, itu kita kopas saja untuk si nama. Kemudian untuk si spinner prodinya kita ambil yang set selection. Nah, ini sini kita kopas aja. Nah, kayak gini. Kalau kita buat kosong ini, karena ketika kita udah input, udah masuk datanya ke Airtable, kemudian textbox ini bakal kosong, jadi bisa kita isi lagi gitu kan. Kemudian kita panggil air name-nya, ambil yang ini, terus kita copy aja yang ini karena kita mau buat di sini kolom name yang name, terus yang 1200 kita taruh sini. Terus kita panggil notifiernya, kita panggil show alert notice. Nah, kita taruh bacaannya ada data berhasil dimasukkan. Ya, udah. Untuk button inputnya udah selesai. Kemudian kita buat untuk button editnya. Sebelum itu kita buat dulu LP view-nya ya. Karena setelah diinput kan kita mau tengok dulu di view-nya. Jadi LP view-nya kita pilih LP view. After picking yang ini, kita ambil set text name enable. Nah, yang ini kita ambil di logic false. Nah, terus ini kita copy aja untuk si namanya. Nah, tinggal ganti nama. Terus kita ambil lagi indeed text name. Nah, ini kita taruh di sini. Terus kita ambil list. Like list item list index. Kemudian kita ambil aja dari sini, tapi kita ganti jadi global. Ada teman-teman. Oh, global name. Terus kita ambil LP view-nya. LP view selection index. Nah, yang ini taruh di sini. Nah, jadi untuk txt namanya juga seperti itu. Jadi kita pastekan aja, tinggal kita ganti jadi txt nama dan global nama. Kemudian untuk spinnernya kita ambil di spinner prodi, terus kita cari yang selection tuh. Nah, yang ini. Dan ini kita tinggal copy aja, kita ganti jadi global prodi. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, jadi ketika kita input, kita bisa nampilkan di view-nya. Nah, kita cobanya nanti aja kalau kita udah selesai semua buat buttonnya. Sekarang kita mau buat button yang editnya. Jadi, jika button edit diklik, maka kita ambil control if then nah, jika text name
kita panggil notifier yang kayak input tadi nih, jadi kita copy aja biar gampang. Kita panggil notifier. Nah, di sini kita ubah. Pilih data terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengedit ini. Kalau kita pilih datanya di view dulu, baru bisa kita edit. Nah, kemudian button editnya itu kemudian kita ambil yang ini, kita taruh kita buat dulu else if-nya ya di sini. Nah, baru kita bisa taruh yang ini. Kemudian kita tambahkan button editnya. Button edit, kita ambil namanya. Kita ganti edit. Nah, jadi button edit ini kan nama di buttonnya itu edit. Jadi kita ambil yang text name ini deh. Enable. Ini kita ganti jadi enable. Nah, jadi kalau udah enable ini tuh nggak perlu lagi. Kita perlunya ditambahin si logiknya. Diganti jadi true. Nah, kita kopas saja untuk si namanya. Terus kita ambil lagi dari button edit itu. Nah, ini. Nah, terus kita ambil yang ini, kita ganti namanya jadi simpan. Nah, terus kita tambahin lagi else-nya. Karena kita mau manggil si attribute-nya. Ini. Nah, terus kita ambil dari LP view lagi. Kita ambil yang selection index. Ini. Terus kita pakai list. List ini. Nah, kita buat ini 3 yang kayak tadi karena kita perlunya kan 3. Terus kita copy aja dari sini, kita ganti namanya jadi name. Terus kita copy lagi, kita ganti jadi nama, kita ganti jadi prodi. Sama kayak tadi pokoknya ya teman-teman, kita copy aja kayak input tadi, tapi ini kita buang. Kita ambil dari text name-nya yang teks ini, label salah, ke label text name, text name text. Nah, yang ini kita copy aja untuk ngambil si namanya. Terus kalau untuk yang spinnernya itu kita ambil yang selection nih. Nah, dan kita panggil si notifiernya. Ini eject tambah dan notifier ini data berhasil diubah. Nah, kemudian kita ambil lagi yang ini aja deh, kita kopas ya. Kita taruh sini. Text name, txt nama, spinnernya, kita ganti di sini pilih
Kemudian button editnya kita ambil lagi, kita ganti lagi dia jadi ke edit. Nah kayak gitu, terus kita panggil si rename nya lagi. Salah, kok masuk. Nah ke sini udah selesai untuk button editnya kayak gini. Selanjutnya kita mau buat si button delete nya. Jadi untuk button delete, kita klik button delete nya. Jadi ketika button delete diklik, bukan ini, kita panggil lagi notifiernya kayak biasa. Ini kita copy aja dari sini. Untuk show alertnya itu kita buat di sini, pilih data terlebih dahulu. Jadi kayak yang edit tadi, jadi kita pilih dulu data yang mau di delete di view, baru kita bisa delete data tersebut. Nah kemudian kalau udah kayak gini, kita tambahin else untuk manggil notifier lagi. Ini nah jadi message-nya itu kita isi, bukan yang ini, yang dia ada message-nya, yang ini. Jadi message-nya itu kita isi sama apakah Anda yakin. Nah jadi kalau kita pilih delete, maka akan muncul notif apakah Anda yakin, kayak gitu. Terus titelnya kita kosongin aja. Kemudian pilihannya ada ya atau tidak. Console-nya kita harus apa ya teman-teman pilihnya. Nah yang ini sebenarnya yang ini kita masukin aja. Nah di sini kita false jadinya. Nah jadi untuk button delete nya kayak gini aja. Terus tinggal kita buat si notifiernya ketika kita pilih yang ya kan. Jadi kita ambil notifier di sini. Nah jadi ketika kita udah memilih, di sini kita ambil kontrolnya, kita ambil logic di sini karena kita mau masukin yang si get choice ini. Get choice ya. Jadi jika kita pilih ya, maka truth
LPview selection index. Nah, maka data yang di add root ini akan terhapus jika kita pilih ya. Baru kita buat di sini notifier lagi. Kita copy aja. Di sini boleh. Nah, data berhasil dihapus. Nah. Dihapus kayak gini. Kita kembalikan lagi dia sama seperti kayak gini ya teman-teman, dikosongkan. Jadi kita copy aja dari sini. Kita ganti jadi nama yang untuk prodinya. Kita copy juga. Dari sini. Terus kita ambil lagi admin ini. Nah, ini kayak gini. Kemudian untuk button nilai yang ini tadi, kan ini untuk ke screen 2-nya. Nah, kita buat dulu screen-nya. Ini di sini saya mau buat nama screen-nya itu nilai mahasiswa. Create. Kita balik lagi ke screen 1 tadi, ke bloknya. Kita panggil yang button nilai tadi. Nah, jadi ketika button nilai itu diklik, nah kalau kita ambil kontrol, open another screen dengan nama nilai mahasiswa. Nah, jadi kayak gitu aja. Jadi kayak gini blok untuk screen pertama, yaitu screen mahasiswa. Jadi bisa kita coba. Di sini kita cobanya, kita pilih tes, terus connect to companion. Kemudian di handphone kita bisa buka companion. Kita scan QR code-nya. Tinggal kita tunggu. Nah, maka tampilannya sudah jelas akan seperti ini. Coba kita isi name-nya. Namanya Salsabila, kemudian input. Nah, maka muncul notifnya. Nah, di sini kan notifnya nggak kelihatan ya. Jadi kita ubah dulu di sini notifiernya. Text colornya kita buat hitam. Ya. Ini kita refresh lagi. Oh iya, tadi kita belum pilih prodinya ya. Coba kita ulang lagi. Ananda. Prodinya sistem informasi, kita input. Nah, kan muncul data berhasil dimasukkan. Kemudian kita klik view data mahasiswanya. Salah. Oh, iya, saya lupa. Sebelumnya itu kita masukkan dulu
Sebenarnya tadi kan kita mau nyambungin ke si Airtable-nya ini kan. Nah, sedangkan di sini kita harus memasukkan APK-nya sama base ID-nya. Nah, jadi kita buka dulu Airtable-nya. Nah, di sini saya udah buat database-nya namanya akademik. Kita buka aja. Nah, ini nanti kalau teman-teman mau buat baru, nah ini tinggal sign in aja di sini. Sini. Pakai Google-nya masing-masing. Nah, ini bisa diubah juga nama database-nya. Di sini saya buat namanya akademik. Terus tabelnya saya buat mahasiswa. Nah, kalau mau diedit juga bisa di rename table. Terus field-nya ini diisi sesuai dengan apa yang kita butuhkan tadi. Nah, tadi kan ada NIM, nama, sama prodi. Terus yang ini kita buat single line text aja semuanya. Nah, setelah itu, di mana kita bisa dapatkan APK dan base ID-nya. Jadi, kita klik yang help, kemudian API dokumen. Nah, kemudian, nah yang ini base ID-nya. The ID of the base ID, yang ini. Bisa kita copy aja, kita taruh di sini. Kita taruh di semua area. Nah, ini. Terus, base untuk APK-nya itu kita bisa dapat di akun. Nah, di akun ini go to developer hub. Nah, ini untuk APK-nya. Tinggal kita copy aja. Sini. Kemudian tabelnya kita sesuaikan sama tabel yang udah dibuat. Nah, di sini kan saya buatnya mahasiswa. Nah, kalau huruf besar itu juga harus huruf besar di sini. Kalau huruf kecil juga harus huruf kecil karena itu sifatnya sensitif. Jadi harus sama. Jadi kita buat di sini kan mahasiswa. Kita copy aja. Nah, udah kayak gini. Kalau udah kayak gini berarti dia tuh udah nyambung ke Airtable-nya ini. Jadi kita coba aja. Kita coba langsung ke kompanionnya. Terus teman-teman bisa scan QR code-nya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita isi NIM-nya. Terus namanya juga kita isi. Prodinya kita buat sistem informasi. Kemudian kita input. Nah, muncul nanti data berhasil dimasukkan. Coba kita cek di Airtable-nya apa udah dia masuk atau belum. Nah, dia udah masuk ya, teman-teman. Kita refresh tadi. Kemudian kita lihat di view. Nah, dia kan udah masuk tuh, di view-nya juga udah masuk. Kemudian kita tes lagi, coba kita input. Kita buat di sini namanya Budi ilmu komputer. Kita input lagi, data berhasil dimasukkan. Nah, di Airtable juga udah tersimpan. Dan kita lihat view-nya. Nah, udah masuk juga. Terus kalau kita mau edit datanya, kita pilih dulu view data mahasiswa. Kemudian kita pilih mana yang mau diedit. Misalnya si Budi mau kita edit jadi prodi matematika. Prodi fisika. Kemudian oh ya, setelah kayak gini kita klik dulu editnya, baru bisa kita edit prodinya ataupun
si namanya atau NIM-nya gitu. Ini kita ubah dulu jadi matematika, baru kita simpan. Nah, data berhasil diubah. Nah, di database juga terubah nama prodinya jadi matematika. Kita lihat di view data. Nah, terubah juga si Budi jurusannya matematika. Kemudian kalau kita mau delete datanya, kita pilih lagi view-nya juga. Terus kita pilih datanya si Budi, kemudian kita delete. Nah, maka akan muncul notif apakah Anda yakin. Kita pilih ya. Nah, maka data berhasil dihapus. Coba kita lihat di view-nya. Nah, data si Budi tadi sudah terhapus. Kemudian tadi kan saya buat button input nilai mahasiswa. Nah, coba kita klik. Nah, maka dia akan ke screen nilai mahasiswa tadi. Nah, kita kan belum ada kita isi apa-apa. Jadi, di screen 2 bisa kita isi, bisa kita desain dulu. Selanjutnya kita desain dulu screen 2-nya. Seperti biasa, saya menghilangkan option menunya sama titelnya. Nah, kali ini kita ambil lagi horizontal. Kita buat filteran. Kita ambil label. Di sini kita tulis data nilai mahasiswa. Ini labelnya nggak perlu kita ubah. Nama teksnya. Oh, udah kelihatan. 25 aja. Loh, coba kita tes juga ya, teman-teman. Nah, dia muncul ya kalau di sini, tapi nggak tahu entah kenapa di sini nggak muncul gitu. Udah, jadi kita lanjut aja. Next, di sini aku mau tambahin space-nya lagi. Space di atas mahasiswanya. Bukan horizontal ya, teman-teman. Vertikal. Maaf. Vertical arrangement. Nah, vertical arrangement ini kita buat filteran aja. Terus kita masukkan label yang tadi. Labelnya kita ulangin masukkan. Nilai data nilai mahasiswa.
Udah kalau kayak gini, height-nya mau aku ganti jadi 3% aja. Terus kita copy untuk di bawahnya. Dan kita ambil si horizontalnya. Kita tambahkan label. Terus kita tambahkan spinner. Nah, label ini itu untuk name. Kita buat juga 30%. Juga sama. Nah, spinner ini karena di peraturannya name yang sudah diinput akan tampil di spinner. Nah, jadi name yang sudah diinput di screen mahasiswa tadi bisa tampil di spinnernya si nilai mahasiswa. Nah, gimana caranya? Nanti kita buat di blok. Kita ubah 17 font bold no space. Ini kita ubah juga supaya mempermudah. Kemudian setelah ini kita copy aja kayak biasa. Spinner yang kita hapus, kita ganti dengan text box. Label. Karena di sini kan saat mahasiswa dipilih maka otomatis keluar nama dan prodi menggunakan label. Nah, jadi sini kita buatnya label lagi. Teksnya kita hapus, namanya kita ubah jadi LBL, jadi nama aja. Kita ubah jadi nama. Nah, untuk yang prodi gitu juga ya. Mungkin kita kopas saja. Jadi kita ganti namanya prodi. Nah, udah kayak gini. Jangan lupa kita tambahin space lagi kayak biasa. Nah, kemudian kita tambahkan lagi horizontalnya. Kita buat filteran. Nah, di sini aku mau buat tempat untuk nilai UAS dan nilai UTS-nya. Karena di sini kan dibilang nilai UAS, nilai UTS dan nilai UAS. Jadi nanti nilai akhirnya nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 2. Jadi kita buat di sini vertical arrangement. Terus kita tambahkan di sini labelnya sama text box. Label 2 ini kita ganti ya jadi LBUTS. Di sini juga kita ganti nilai UTS. Kita buat font bold, kita buat size-nya 17. Space width-nya automatically center. Ini juga center.
pokoknya ini kalian buat sesuka hati kalian. Nilai UAS automatically 15, monospace, teksnya center, begitu 17. Kemudian text boxnya kita ubah txt UAS. Terus ini kita hapus. Nah, udah kayak gini. Ini backgroundnya mau aku ganti jadi warnanya putih aja. Ini juga putih. Tapi untuk di sini set mau aku ganti jadi warna oranye muda gitu. Nah, coklat juga boleh. Nah, kayak gini, yang ini juga. Nah, kayak gini. Terus yang si vertical arrangement ini mau aku ganti jadi warna putih. Lalu setiap horizontal ini aku nggak mau pakaiin background. Nah, udah kayak gini. Udah kayak gini, terus kita masukkan ini horizontalnya lagi. Kita buat filteran. Terus kita masukkan label untuk nilai akhir. Masukkan label untuk nilai akhir. LB akhir. Nilai akhir. Tunggu di sini nilai akhir juga. 17. Space dan teksnya di situ bawah. Ini kita buat 30% widthnya. Jadi untuk label yang ini bisa fill parent. Teksnya kita hapus dan kita rename namanya jadi nilai akhir. Kayak gini. Horizontalnya aku hapus juga. Kayak gini. Terus tinggal kita copy aja untuk si nilai hurufnya. Jadi ini kita ganti jadi nilai huruf. Juga kita ganti jadi nilai huruf. Jangan lupa label teksnya kita ubah jadi nilai huruf. Nah, kayak gini. Dan kita kasih spasi.
Nah, di sini aku mau tambahin button untuk klik. Untuk diklik ketika nilai UAS ini ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS, ketika kita klik buttonnya, maka nilai akhir dan nilai hurufnya akan muncul. Jadi di sini kita buat aja di sini button nilai. Ini kita buat kita buat tampil nilai mahasiswa. Ya kayak gitu. Udah selesai. Kemudian kita tambahkan. Sini kita buat font label dulu. Kita buat kita pastekan. Nggak usah ya, nggak usah. Jadi kita buat aja di sini button lagi untuk kita input ke dalam Airtable. Nah, jadi kita input ke dalam Airtable, itu kita buat di sini button input lagi. Button input. Dan di sini kita buat input. Nah, ini kita ubah backgroundnya jadi warna biru. Tampil ini kita ubah jadi hijau. Nah, ini baru setelah ini kan kita mau sambungin juga ke Airtable-nya. Jadi kita tambahkan lagi spreadsheet kayak tadi. Kita tambahin lagi banyak yang kita butuhkan. Yang pertama kita buat attribute, name, nah kayak gini. Jadi udah semua kita buat dalam Airtable. Satu lagi untuk attribute 2-nya. Nah ini jangan lupa kita panggil notifier lagi kayak gini. Nah setelah seperti ini kita langsung ke bloknya aja. Di sini aku udah buat bloknya kayak gini. Jadi sama seperti yang tadi, kita
masukkan dulu initialis globalnya semua, nama prodi, nilai UTS, UAS, nilai akhir, dan nilai huruf. Nah, kemudian kita panggil screen nilainya. Jadi ketika screen nilai ini berjalan, maka uh, maka kita panggil earningnya. Nah, earning juga kayak gitu, sama kayak tadi kita buat earningnya. Nah, earning ini kan tadi awalnya itu nggak spinner ya. Jadi kan kita mau tampilkan di spinner. Jadi kita panggil lah si spinner ini di database earningnya. Nah, kemudian kayak gini, di earning kita panggil r nama, di r nama kita panggil r prodi. Begitupun seterusnya, r prodi nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan yang terakhir di nilai huruf. Kemudian kita masuk ke ini spinnernya. Nah, jadi kan tadi itu ketika NIM siswa dipilih, maka otomatis keluar nama dan prodi. Jadi kita pilih, ketika spinner itu dipilih, maka dia akan memunculkan nama dan prodi. Jadi tetap indeksnya kita ambil si spinner ini, tapi dari list ini kita ambil si NIM, nama, dan prodi. Nah, setelah itu kalau untuk ini button hasilnya, nah di sini kan ada input nilai UTS dan nilai UAS. Nah, ada juga nilai akhir. Nah, nilai akhir itu didapat dari nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 2. Kemudian muncullah dari nilai akhir itu muncullah nilai huruf. Nah, dengan ketentuan seperti ini, jika 85 sampai 100 maka huruf A dan juga seterusnya. Jadi di sini saya buat ketika button hasil ini diklik, maka nilai akhir, nah nilai akhir ini sama dengan nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 2. Nah, maka dipanggillah nilai hurufnya. Jadi nilai hurufnya itu seperti ini. Nah, jika nilai akhir lebih besar dari 85, maka nilai hurufnya akan A. Di sini saya juga menambahkan warna pada setiap nilainya. Nah, jadi jika A warnanya akan hijau. Nah, jika B nilainya biru, jika C kuning, D orange, dan E merah. Jadi untuk nilai akhir dari setiap nilainya sama, perintahnya sama. Jika nilai akhirnya di atas 75 maka B, jika nilai akhirnya di atas 65 maka C, jika nilai akhirnya di atas 55 maka D, jika nilai akhirnya di atas di bawah 55 maka E. Nah, kemudian setelah itu, setelah data mahasiswa dan data nilainya dihasilkan, maka kita bisa menginputkannya ke Airtable. Nah, di sini button inputnya sama seperti tadi, masukkan nilai UTS, nilai UAS, dan spinner yang tadi. Spinner untuk menampilkan data mahasiswa. Maka di Airtable kedua, yaitu Airtable yang kedua, yaitu tabel nilai, maka fieldnya nih NIM, nama prodi, nilai UTS, UAS akhir huruf. Nah, kemudian ketika di input, maka data di view akan hilang. Jadi bisa kita inputkan kembali. Nah, jadi kita coba aja langsung. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih NIM-nya ini. Nah, salsabila
biologi sesuai dengan tabel mahasiswa tadi. Nah, di sini kan Salsabila biologi. Nah, masukkan nilai UTS-nya. Saya buat 80, nilai UAS-nya 90, terus kita klik tampil nilai mahasiswa. Nah, nilai akhirnya 85 dengan nilai huruf A. Nah, kemudian ketika kita input, nah, data berhasil ditambahkan. Lalu kita cek di tabel nilainya. Nah, maka keluar dengan NIM sekian, nama Salsabila Prodi Biologi, nilai UTS-nya 80, UAS-nya 90, nilai akhirnya 85, kemudian nilai hurufnya A. Nah, jadi seperti itu. Jadi demikianlah cara pembuatan sistem nilai menggunakan proses root. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.